Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Parekraf semua, apa kabar? Semoga seluruh Sobat Parekraf dimanapun Anda berada selalu dalam keadaan sehat, selalu positif dan tentunya selalu berbahagia. Senang banget nih hari ini kembali lagi di episode yang kedua di podcast membahas tentang permodalan syariah. Tentunya podcast ngobrol membahas permodalan syariah ini dipersembahkan oleh Direktorat Akses Pembiayaan Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Hari ini sangat spesial, ngobrol-ngobrol seru bersama dengan narasumber inspiratif yang bukan hanya bisa disaksikan dan juga didengarkan di YouTube account dari Kemenparekraf, namun juga bisa didengarkan di berbagai platform digital seperti Spotify dan juga Noise. Hari ini Cynthia gak sendirian karena hari ini Cynthia sudah bersama dengan para pakar ataupun expert dari fintech syariah, yaitu ada Mas Ronald Yusuf Wijaya selaku Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia. Halo, selamat pagi, siang, malam, pokoknya semuanya. Semoga semangat pagi terus Mas Ronald. Amin, selalu siap. Sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat-sehat Mbak Cynthia. Alhamdulillah sehat selalu. Dan di sini Mas Ronald nggak sendirian ya, karena di sini juga sudah hadir ya bersama dengan kita Mas Bembi Triawan Junior, co-founder dan Chief Business Officer dari Alami Group. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mas Cynthia. Luar biasa, sehat juga dong ya? Alhamdulillah harus sehat. Harus sehat ya. Di sini senang banget karena Cynthia udah siap banget menggali ilmu-ilmu yang luar biasa dari narasumber kita yang hadir di sini. Karena sebagaimana yang kita ketahui nih Sobat Parekraf semuanya, kalau salah satu masalah permodalan itu menjadi kendala bagi para pelaku usaha atau UMKM. Padahal kunci kesuksesan untuk bisa mengembangkan bisnis kita adalah dengan menentukan pembiayaan yang tepat sasaran. Nah, salah satu alternatif ataupun solusi untuk bisa memberikan permodalan adalah melalui pembiayaan syariah melalui lembaga keuangan syariah. Ini tentunya juga sangat-sangat sejalan nih dengan peluang dan juga pasar industri halal di Indonesia dan juga global. Namun ternyata nih Sobat Parekraf, masih banyak sekali pelaku UMKM yang mengalami kendala ketika ingin mendapatkan pembiayaan syariah. Beberapa kendalanya adalah seperti masalah literasi keuangan yang masih lemah, kemudian juga skala bisnis yang masih rendah, ataupun mungkin persyaratan administrasi kredit yang sepertinya sulit untuk terpenuhi oleh para Sobat Parekraf. Nah, ini tentunya menjadi peluang, menjadi sebuah tantangan juga bagi para pelaku financial technology ataupun fintech syariah untuk bisa menjadi salah satu solusi dan juga alternatif pembiayaan syariah bagi pelaku UMKM. Nah, bahkan nih ya, Cynthia bahkan sudah mendengar dari OJK yang mencatat bahwa total outstanding penyaluran pinjaman fintech lending ke UMKM itu sudah mencapai 13,2 triliun rupiah hingga Maret 2022. Angka ini ternyata setara 36% dari total outstanding pinjaman fintech lending. Nah, selanjutnya juga ada beberapa isu terkait fintech lending. Seperti yang sangat nih menarik perhatian adalah terkait keamanan data user ataupun nasabah fintech saat ini yang rentan untuk disalahgunakan. Nah, ini menjadi hal yang sangat-sangat menarik untuk kita gali, untuk kita diskusikan di podcast episode kedua kali ini. Tapi Cynthia mau cek dulu nih semangatnya semua, masih semangat ya? Semangat. Sebuah semangat. Tentunya semua Sobat Parekraf juga harus bersemangat karena kita akan membahas tema tentang pendanaan UMKM Parekraf melalui fintech syariah. Pas banget di sini kan juga sudah ada Ketua Umum Asosiasi Fintech Syariah Indonesia atau kita sebut AFSI ya. Iya. Mas Ronald ya. Nah, ini menarik kalau kita ngomongin pembiayaan melalui fintech dan syariah. Nah, kalau dari AFSI sendiri ada nggak sih Mas program-program yang dilakukan untuk mendukung pembiayaan syariah bagi sektor Parekraf? Baik, ya tentunya Mbak Cynthia kita lihat teknologi berkembang sangat pesat ya. Jadi hari ini fintech syariah berupaya memberikan peranan yang cukup baik juga buat UMKM. Tentunya kami punya beberapa jenis pembiayaan buat UMKM, baik itu untuk pembiayaan project maupun ke dalam ekuitas si UMKM tersebut. Jadi dalam hal ini UMKM benar-benar bisa naik kelas, didukung oleh pembiayaan yang memang lebih variatif, bukan hanya berbasis project saja. Seperti itu kira-kira.
Oke, jadi memang variatif sekali ya gitu, sesuai dengan kebutuhan dari para pelaku UMKM tersebut. Nah, memang kalau kita bicara tentang metodenya gitu ataupun lembaga-lembaganya, ada banyak sekali pilihan di luaran sana. Nah, kebetulan di sini juga sudah hadir kan Mas Bembi dari Alami. Wah, kalau saya dengar kata-kata Alami betul-betul progresif luar biasa, patut sekali diapresiasi. Nah, mungkin di sini Sobat Parekraf juga penasaran, kira-kira jenis pembiayaan dan pemodalannya skema syariah dari Alami itu seperti apa sih Mas? Oke, thank you Mbak Cynthia. Jadi kami di Alami grup ini sendiri, salah satu usahanya adalah Alami peer-to-peer lending gitu ya. Kami memiliki berbagai macam jenis produk gitu ya. Jadi ada invoice financing, terus ada PO financing, terus kita juga ada ecosystem financing. Jadi berbagai macam produk itu insya Allah bisa membantu untuk para teman-teman yang bergerak di industri kreatif gitu ya. Misalkan mereka butuh permodalan, butuh pembiayaan, itu bisa mengajukannya lewat 3 alternatif produk tadi, seperti itu Mbak Cynthia. Oke, jadi ada 3 alternatif produk sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Yes, betul. Wah, nah kalau misalnya ingin tahu lebih lanjut itu bisa lewat mana Mas? Oke, kalau misalnya mau tahu lebih lanjut, jadi teman-teman bisa kepoin gitu ya. Jadi bisa kepoin sosial medianya kita gitu ya di @alamisyariah. Jadi di situ ada update-nya, atau enggak misalkan lewat webnya langsung gitu ya di alamisyariah.co.id, di situ bisa lengkap, atau teman-teman juga bisa akses lewat lewat aplikasi gitu ya, ada di Play Store, ada di App Store juga. Jadi di situ lengkap, atau misalkan kalau teman-teman belum puas juga gitu ya, pengen komunikasi 2 arah gitu ya, itu bisa juga chat atau misalkan telepon ke customer service kita. Wow, gitu. Semudah itu ya? Semudah itu. Oke, jadi nggak ada alasan lagi ya kalau habis ini bingung gitu ya, harus tanya kemana, harus cek kemana gitu, ternyata mudah sekali. Nah, nanti kita akan bahas lagi lebih lanjut nih ya, terkait bagaimana prosesnya dan sebagainya dari Alami. Tapi saya mau kembali lagi ke Mas Ronald di sini. Dari sudut pandang AFSI nih Mas. Tadi kan Cynthia juga sempat membahas terkait beberapa isu-isu yang mungkin menjadi hal yang masih mengganjal gitu kan. Salah satunya adalah seputar isu keamanan user atau nasabah dari fintech syariah. Nah, kira-kira apa saja sih hal yang sudah dilakukan oleh AFSI untuk bisa menjaga agar anggotanya nih tidak terjadi gitu hal-hal seperti kebocoran data dan lain sebagainya? Baik, dalam hal ini asosiasi sudah banyak berkoordinasi juga dengan regulator, baik itu Bank Indonesia maupun OJK. Tentunya perlindungan data konsumen ini juga sesuatu yang memang sedang menjadi topik yang hangat ya. Apalagi kalau kita lihat banyak sekali data-data kita bocor, tiba-tiba dapat penawaran tanpa jelas, masuk SMS dan lain sebagainya. Dalam hal ini tentunya siapapun penyelenggara yang ingin beroperasi di Indonesia, kita sudah bikin semacam kayak backbone-nya gitu ya, bahwa mereka sudah harus ter-ISO certification. Di mana ini melihat semua operasional mereka, apakah sudah memenuhi standar internasional, bahwa keamanan data itu bisa dijaga. Dan ini tidak murah dan sangat mahal bahkan ya. Nah, ini salah satunya. Kedua juga kita berdiskusi dengan regulator, dengan kepolisian dan lain sebagainya untuk memerangi yang ilegal-ilegal ini, Mbak. Karena kan udah banyak sekali kasusnya ya. Iya, betul. Bahkan sangat meresahkan ya. Sangat, karena kejadiannya aja sampai mungkin lebih dari 8 orang hari ini sudah bunuh diri karena kasus pinjol ilegal tersebut. Dan bahkan data menariknya adalah pada tahun 2021 itu tercatat lebih dari 5.500 pinjol ilegal yang ditutup. Yang sudah ditutup. Betul. Bandingkan dengan jumlah penyelenggara yang sudah legal yang hari ini hanya tinggal 102. Waduh, jauh sekali ya. Jauh sekali. Artinya angkanya 500 kali lebih banyak. Itu kenapa masyarakat hari ini lebih tahu yang pinjol daripada yang fintech. Ya, ini sebuah PR besar. Alami, asosiasi, regulator, kepolisian, bahkan sampai Kominfo ini sedang berjuang untuk memastikan tadi penyelenggara yang sudah berizin itu punya standar yang optimal. Karena data ini penting banget ya. Walaupun katanya orang Indonesia itu sangat generous dengan data. Ya nggak peduli, bagi-bagi aja gitu ya. Padahal kalau kita lihat impact ke belakangnya, ini bisa kemana-mana. Ya kan, bukan hanya orang yang memakai saja, tapi lingkungan pun terdampak. Ya kan, kita bukan pakai pinjol ilegal, tapi kita dihubungin, ditagi-tagi dan lain sebagainya. Sering sekali saya mengalami itu, Mas. Ya, makanya ini sebuah PR bersama sebenarnya. Maka dengan adanya podcast seperti ini, diharapkan masyarakat lebih aware lah ke depannya. Betul. Ini menarik. Ini tanggung jawab bersama loh ya. Karena kita sebagai masyarakat luas pun juga kita harus bisa memilih kira-kira mana ya institusi yang tepat, yang memang sudah pasti legal ya. Jangan sampai nanti terbelit hutang yang justru malah seperti tadi kan ada yang sampai bunuh diri, ada yang sampai stres dan lain sebagainya. Bukannya bangkit bisnisnya, malah jadi terpuruk ya. Nah, kembali lagi berbicara tentang para pelaku UMKM. Di sini kan subsektor
subsektornya tuh ada banyak sekali ya. Kalau kita bicara tentang subsektor ekonomi kreatif itu aja ada 17 ya. Kalau saya boleh sebutkan nih satu persatu, wah ada banyak sekali. Mulai dari pengembang permainan, kemudian ada arsitektur, ada desain interior, musik, seni rupa, ada desain produk, fashion, kuliner, film animasi, wah ini kesukaan saya. Kemudian ada video, fotografi, desain komunikasi visual, televisi dan radio, kemudian ada kriya, periklanan, seni pertunjukan, penerbitan dan aplikasi. Nah, selain itu juga sudah ada 13 jenis usaha pariwisata. Mulai dari daya tarik wisata, kawasan pariwisata, jenis transportasi wisata, ada jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman, penyedia akomodasi, kemudian ada penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi, ada penyelenggaraan MICE, jasa informasi pariwisata, ada juga jasa konsultan pariwisata, lalu ada jasa pramu wisata, wisata tirta, dan juga spa. Jadi kalau kita bisa bilang subsektor jenis usaha dari parekraf tuh banyak banget Mas. Betul. Ya. Nah kalau dari Alami sendiri nih, subsektor atau jenis usaha apa saja sih yang sudah dan juga mungkin akan dibiayai dari khususnya sektor parekraf itu? Oke, jadi di Alami sendiri kita itu sebenarnya multi sektor yang bisa kita biayai gitu ya, termasuk tadi sektor-sektor yang memang ada di turunannya tadi di apa namanya di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kayak gitu ya. Jadi apapun itu selama itu apa namanya sesuai dengan kriteria kami gitu ya, itu bisa dibiayai. Dan alhamdulillahnya gitu ya, saat ini banyak banget apa namanya sektor-sektor usaha yang memang turunnya tadi dari Kemenparekraf itu yang sudah kita biayai. Jadi tadi kurang lebih ada sekitar 10 sektor kalau misalnya tadi dari Mbak Cynthia sebutkan gitu ya. Yang paling saya ingat gitu Mbak, itu ada tadi ada MICE gitu ya, ada IO gitu, terus ada makanan minuman, terus kita juga sekarang lagi melirik nih untuk sektor-sektor yang memang sifatnya itu intangible. Jadi kayak misalkan ke sektor industri kreatif atau animasi, kita juga lagi melihat ke sana Mbak. Jadi ini sangat menarik, kenapa? Karena di Indonesia sendiri kan dengan 270 juta penduduknya gitu ya, itu pasti mereka memiliki banyak activity bisnisnya gitu ya. Dan kita melihat bahwa industri-industri yang tadi didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif itu memang menjadi salah satu backbone gitu ya, karena kan UMKM itu menjadi backbone di ekonomi Indonesia. So kita di Alami sendiri kita melihat untuk ke arah sana sih Mbak, seperti itu. Oke, jadi memang multisektor ya. Multisektor, betul. Dan bukan tidak mungkin akan ada sektor-sektor lain yang nantinya akan disentuh dan dibiayai ya. Ya, betul. Oke, jadi untuk seluruh pelaku UMKM, para sobat parekraf ya, tidak perlu berkecil hati bahwa hanya sektor A atau hanya sektor B aja nih yang banyak dibiayai. Enggak kok gitu, multisektor, semuanya bisa selama memang memenuhi seluruh persyaratan yang ada. Betul. Ya. Dan tidak haram. Dan tidak haram, itu penting ya. Itu penting banget. Itu penting karena kita bicara tentang pembiayaan syariah ya di sini ya. Oke, ini semakin menarik ya. Tapi saya pernah dengar juga nih ya Mas Ronald dan juga Mas Bembi gitu, bahwa ada tanggapan nih ya, ada isu nih ya bahwa lembaga keuangan Indonesia itu memberikan tingkat bunga kredit relatif lebih tinggi kalau dibandingkan dengan bunga kredit UMKM di beberapa negara sekitar kita gitu. Itu bener gak sih? Dan kenapa sih bisa seperti itu? Mungkin kalau dari sudut pandangnya Mas Ronald bisa di-share, mungkin gak sih kalau misalnya bisa lebih terjangkau lagi untuk para UMKM? Baik. Kalau saya rasa ini adalah tren di seluruh negara berkembang, Mbak Cynthia. Kan kalau bicara negara berkembang berarti infrastrukturnya pun masih berkembang. Kenapa di negara maju seperti Singapura, mungkin Malaysia, Inggris dan lain sebagainya, suku bunga atau nisbah itu cenderung lebih rendah? Karena mereka sudah punya ekosistem yang lengkap, sehingga data itu bisa ditarik dengan lebih mudah, sehingga dapat ketika kita memberikan rate gitu ya, itu sudah justify. Karena tadi ya faktor-faktor data ini sudah collected gitu. Sedangkan di Indonesia ini kan datanya masih scattered. Betul. Untuk kita dapatkan pembiayaan, lalu kan dengan pertimbangan resiko, mitigasi dan lain sebagainya, ini menjustifikasi kenapa itu cenderung lebih tinggi. Karena resiko yang kita ambil lebih tinggi. Nah, atas dasar pendekatan yang sama, ya itulah kenapa negara-negara seperti di Inggris misalnya, fintech-nya pun lebih murah daripada Indonesia. Karena mereka sudah open banking, di mana mereka bisa tarik data dari perbankan, sehingga tadi ketika menentukan resiko dan mitigasinya itu lebih nyaman gitu ya, sehingga rate-nya pun lebih rendah. Tapi kalau kita lihat dibandingkan dengan negara populasi muslim besar lainnya, seperti Nigeria, Pakistan, Bangladesh, Indonesia ini termasuk yang paling kesiapan dari infrastruktur digitalnya. Makanya kita dibilang digital ready country.
Salah satu indikatornya adalah jumlah smartphone Indonesia lebih banyak daripada jumlah penduduknya. Ya, Betul sekali. itu salah satu indikator gitu ya. Nah inilah bukti bahwa Indonesia ini sudah siap sebetulnya. Dan ketika pandemi ini makin terakselerasi. Kita lihat trennya juga bahwa mungkin dulu orang tua kita, mungkin senior-senior kita itu hanya pakai sebatas WhatsApp gitu ya. Semenjak pandemi mereka bisa zoom-zooman. Betul. Ya kan, cari berita sana sini. Ini adalah sebuah indikator positif buat Indonesia sedang menuju gitu ya untuk jadi negara maju. Oke, luar biasa ya kalau kita melihat meskipun kemarin ada pandemi COVID-19 gitu, tapi ternyata surprisingly kita survive loh gitu. Banyak yang bangkit, bahkan banyak yang justru bangkit lebih dari yang sebelumnya gitu. Dan memang kita harus optimis ya melihat ke depannya UMKM semakin banyak bentuk support baik itu dari pemerintah maupun dari institusi-institusi lainnya gitu. Jadi untuk seluruh pelaku UMKM terus semangat karena saya yakin dengan adanya podcast-podcast seperti ini dan juga program-program lainnya pasti akan bisa bersinergi membantu mendukung para pelaku UMKM di Indonesia. Nah, bicara tentang mendukung pelaku UMKM, salah satunya adalah dengan memberikan pembiayaan syariah. Nah, pas banget saya mau menggali lebih lanjut nih dari Mas Bembi. Kira-kira nih Mas Bembi boleh dong dijelasin cara pengajuan pembiayaan syariah dari Alami itu seperti apa? Syaratnya tuh apa saja? Supaya bisa di take note nih sama teman-teman semua. Jadi gini, cara pengajuan pembiayaan gitu ya untuk teman-teman UMKM di Alami itu sangat mudah. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot gitu ya, jauh-jauh datang ke kantor gitu ya, ketemu sama CS, ketemu sama orang-orang yang Alami gitu ya. Cukup misalkan dari laptopnya, dari handphonenya gitu ya, itu bisa pengajuan. Jadi semudah itu Mbak. Jadi tadi berbicara masalah pandemi gitu ya, menyambung dari Mas Ronald tadi, semenjak COVID gitu ya, dari tahun 2020 sampai dengan saat ini justru banyak sekali permintaan dari para UMKM yang membutuhkan pendanaan atau pembiayaan seperti itu. Nah, caranya seperti apa? Jadi caranya para UMKM tadi cukup masuk ke webnya Alami gitu ya, di alamisyariah.co.id. Nanti di situ ada persyaratannya. Jadi tinggal segampang masukin dokumen-dokumen aja, tinggal upload kayak gitu ya. Jadi persyaratannya ada misalkan kayak laporan keuangan, kayak misalkan legalitas, kayak gitu ya, fotokopi KTP pengurus kayak gitu. Itu dimasukin semuanya. Nanti di generate prosesnya lewat Alami gitu ya. Nanti akan ada dari tim salesnya atau tim bisnisnya Alami yang akan memfollow up. Dan semudah itu biasanya tuh memakan waktu sekitar, kalau misalkan orang bilangnya pengajuan pembiayaan itu memakan waktu lama gitu Mbak Cynthia. Jadi di kita cukup dengan memakan waktu kurang dari 1 bulan. Jadi cukup hitungan hari aja, misalkan 7 hari gitu, misalkan 14 hari sudah bisa dapat kabarnya disetujui atau tidak disetujui. 7 hari? Ya, betul. Cepet banget. Jadi cepet banget. Jadi prosesnya itu it's very seamless kayak gitu ya. Jadi teman-teman UMKM juga nggak akan perlu kerepotan lagi. Dan kalau misalkan mereka yang dikejar-kejar target gitu, misalkan mereka punya project gitu ya, kita tungguin projectnya atau kita nungguin project belum dibayar-bayar nih, misalkan 3 bulan kemudian dibayarnya, itu nggak perlu takut karena ada Alami gitu ya, misalkan nanti mereka tinggal pengajuan aja di kita dan itu bisa diproses lebih cepat. Oke, semudah itu, sangat-sangat seamless, nggak perlu kemana-mana, cuman butuh laptop atau mungkin gadget ya. Dari handphone juga bisa. Dari handphone juga bisa dan hanya memerlukan jaringan internet. As simple as that. Jadi memang sekarang sudah teknologi sudah sangat-sangat canggih. Dan seluruh Indonesia juga bisa Mbak. Di seluruh Indonesia sudah bisa mengakses, tidak perlu lagi ke cabang ya, ketemu dengan customer service dan lain sebagainya, dan sangat-sangat cepat ya, bahkan tadi bisa sampai 7 hari ya, paling cepat. Luar biasa. Nah, semoga semakin banyak lagi ya UMKM yang dibantu oleh Alami Group di sini. Oke, bicara tentang pemberian pembiayaan atau modal. Kemarin saya sempat dengar juga bahwa sekarang itu ada pembiayaan menggunakan penjaminan hak kekayaan intelektual. Ya, jadi menarik nih ya, jaminannya dari hak kekayaan intelektual. Kalau dari sudut pandang Mas Ronald, itu kira-kira tanggapannya seperti apa sih Mas? Dan kalau melihat ekosistem dari lembaga keuangan yang ada di Indonesia, sekarang itu sudah mendukung atau enggak sih? Atau ada kendala-kendalanya mungkin yang Mas Ronald lihat? Baik. Kalau bicara tentang hak kekayaan intelektual, kalau di fintech sendiri sudah banyak buktinya ya, itu sangat bisa. Karena di kami kan tidak perlu kolateral sebetulnya. Jaminan itu kan di sini bahasa istilah lainnya adalah kolateral gitu ya. Nah, kalau memang di teman-teman perbankan hari ini itu kan sebuah kewajiban ya, hampir kewajiban, apalagi kalau bicara tentang mikro atau menengah gitu ya. Nah, ternyata di penyelenggara yang sudah ada jadi anggota kami pun itu banyak kok contoh-contoh. Contoh kayak ada waktu itu project mungkin bikin film atau bikin iklan. Itu kan sebetulnya
lagi pada saat pandemi lagi. Iya. Kan mereka tidak punya aset atau mungkin sedang dipakai gitu asetnya. Sehingga waktu itu beberapa contoh teman-teman penyelenggara ada gitu ya, memberikan pembiayaan karena basisnya adalah melihat portofolio. Nah, saya selalu bilang begini, fintech kenapa dibilang alternatif juga? Kan kita bicara tadi ya, kalau di yang sudah incumbent kan harus ada 5C. Ada karakter, capacity, collateral, condition dan lain sebagainya. 5C ini ibarat panca indera. Ya, kalau seandainya salah satu tidak ada, maka panca indera yang lain harus lebih kuat. Yes. Gitu kan ya. Betul. Jadi ketika tidak ada collateral, tapi karakter bagus, juga ada capacity dan condition, lagi pandemi ini masuk akal projectnya. Well, it can be done. Jadi kalau tadi, ini adalah salah satu value propositionnya fintech. Karena kami memberikan tadi kemudahan bukan karena sekedar bisa cepat pakai handphone dan lain sebagainya, tapi ada justification berdasarkan data driven, itu untuk kami membuat keputusan ini bisa dibiayain kok, tanpa harus ada collateral. Wow, luar biasa ya. Jadi ternyata ini bisa menjadi salah satu solusi juga, alternatif juga bagi para pelaku UMKM yang mungkin bingung nih, harus memberikan jaminan apa gitu. Ternyata bisa menggunakan hak kekayaan intelektual. Kalau aku boleh tambahin ya. Yes, boleh. Kita bicara tentang digital presence, ya kan kita minta UKM tuh punya sosial media dan sebagainya. Itu sebagai salah satu tools buat kami menilai juga. Oh, ternyata se-matters itu ya? Iya, karena itu terlihat kok produknya gimana, image-nya. Ya kan ini bisa kita justifikasi lagi. Kita bisa bikin penilaian dari berapa banyak sih yang komen positif. Barangnya oke nih segala macam. Review-review ya. Ya, jadi makanya penting banget buat build your portfolio online. Ya, daripada yang ngumpet-ngumpet gitu ya. Kita bingung nih, bank aja gak berani apalagi kita. Kita kan data driven company, jadi harus bicara tentang validity data dan integrity data. Oke. Ini juga satu poin penting yang perlu di take note ya oleh seluruh sobat Parekraf, bahwa jangan sampai keberadaan di sosial media itu dianggap sepele, dianggap remeh, karena ternyata itu menjadi suatu hal yang sangat penting ya, dipertimbangkan juga ketika ingin memberikan modal atau pembiayaan bagi para UMKM. Nah, kembali nih, saya mau ngobrol-ngobrol lagi sama Mas Bembi gitu kan. Tadi kita sudah dengar juga terkait hak kekayaan intelektual ternyata bisa jadi jaminan juga. Nah, kalau dari Alami sendiri gitu ya, bisa dijelasin gak sih Mas secara spesifik pembiayaan pemodalan syariah tapi bagi pelaku Parekraf yang intangible? Tadi kan Mas juga sempat bahas kan kalau bukan cuma tangible nih, tapi intangible juga ternyata disupport kayak film, animasi, game. Nah, itu skemanya seperti apa dan ada kendala gak sih Mas ketika memberikan atau menyalurkan pembiayaan permodalan kepada pelaku usaha yang mungkin intangible? Ya, tentunya kalau untuk para pelaku usaha atau UMKM gitu yang sifatnya tadi intangible gitu ya, kita memperlakukannya sama semuanya. Jadi sama semuanya, sama rata gitu ya, dan it's very transparan kayak gitu Mbak. Jadinya kenapa? Karena itu tadi dengan adanya teknologi yang ada di Alami kayak gitu ya, kita memungkinkan untuk siapapun itu para pelaku usaha, baik itu usahanya tadi perfilman gitu ya, animasi, iklan, ataupun OOH gitu ya, atau apapun lah itu yang sifatnya kreatif gitu ya, itu bisa pengajuannya di Alami. Nah, tantangannya mungkin saat ini adalah masih banyak gitu ya para pelaku usaha yang memang belum mengetahui bahwa adanya alternatif pembiayaan selain di bank ya, Mas Ronald tadi yang Mas Ronald sampaikan. Jadi mungkin ini yang it's very challenging gitu, karena kalau misalnya kita lihat dari misalkan kalau kita tarik ke literasi keuangan syariah aja di Indonesia itu kan masih sangat rendah gitu ya, masih sekitar 8-9% kayak gitu ya. Terus kita juga melihat bahwa inovasi digital di Indonesia ini sendiri juga secara level masih cukup rendah gitu ya, masih di level sekitaran posisi 85 dari 131 kayak gitu. Jadinya ini yang tantangan yang sama-sama harus kita jawab kayak gitu Mbak ya, bahwa nantinya para pelaku usaha yang tadi sifatnya kreatif gitu ya bisa mendapatkan kemudahan pembiayaan yang tadinya misalkan mereka harus cari dari teman-temannya atau dari keluarganya gitu ya. Tapi kalau misalkan ini ternyata proyeknya itu sangat sangat visible gitu ya untuk kita biayai, itu bisa lewat permodalan yang lewat fintech, salah satunya lewat Alami seperti itu. Oke, ini jadi good news juga nih untuk para pelaku usaha yang mungkin ada di intangible sector gitu. Kemarin-kemarin pusing gitu, harus dapat pembiayaan dari mana, bentuknya aja nggak kelihatan gitu kan misalnya. Tapi ternyata bisa loh gitu, ketika mengikuti seluruh persyaratan yang diberikan, ketika memang visible bisnisnya untuk dilaksanakan,
bisa memiliki peluang untuk bisa mendapatkan pembiayaan syariah gitu. Jadi memang harus dicoba, diusahakan, disiapkan sebaik mungkin semua kebutuhannya. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah gimana caranya supaya bisa mendapatkan pembiayaan? Saya mau tanya, apakah mungkin ada hal-hal penting yang harus disiapkan oleh para pelaku usaha dari sudut pandang asosiasi nih, dari Mas Ronald gitu, biar ini jadi tips juga nih untuk para pelaku usaha di luar sana. Ya, baik. Kalau kita bicara kemungkinan, tentunya kita berusaha sebaik mungkin memberikan peluang tersebut. Tapi balik lagi, kan kadang ini uangnya bukan uang kami loh. Betul. Kayak tetap uang investor, baik itu investor retail maupun super lender atau perusahaan korporasi yang mendukung kami. Artinya apa? Kami sebagai platform juga harus memiliki prudential. Ya. Artinya kami harus mampu men-screening bahwa project tersebut memang investable. Ya kan, visible dan investable. Nggak sembarang ada orang butuh pasti kami kasih. Ya. Nah itu kan yang terjadi, yang pinjol-pinjol itu kan begitu. Ya kan, tanpa perlu tahu dipakai buat apa dan lain sebagainya. Nah, artinya apa? Ketika tadi pelaku usaha ini punya data yang cukup gitu ya, baik itu traction-nya, portfolionya, juga mungkin aset yang sudah dimiliki dan performanya seperti apa, ini adalah landasan untuk kami memberikan penilaian. Oke. Jangan, ya walaupun tentunya kalau masih baru banget rasanya sulit ya. Iya. Kita kan bukan Sinterklas gitu ya, yang bagi-bagi uang gitu ya. Kita di sini benar-benar menjaga bahwa kita menengahi project yang investable untuk ketemu dengan lender-lender yang sedang butuh untuk menyalurkan dananya. Jadi kita selalu harus balance. Kami bukan bank, kami tidak mengelola uang, tidak boleh mengelola uang bahkan. Yeah. Kami hanya mempertemukan. Ibaratnya itu seperti marketplace. Betul. Marketplace itu kan mempertemukan penjual barang dengan pembeli barang. Yeah. Nah hari ini dengan adanya fintech, ini mempertemukan yang punya project dengan yang punya uang. Oke. Ketemu di platform, bisa urunan, berbagi hasil. Oke. Jadi memang bagaimana harus bisa menengahi seluruh kepentingan gitu. Bagaimana bisa memberikan manfaat untuk pelaku usahanya yang menerima modalnya atau menerima pembiayaannya, dan juga harus bermanfaat untuk para investornya. Betul. Yang memberikan modalnya. Dan harus dipersiapkan sebaik mungkin, disesuaikan dengan kebutuhan, disesuaikan dengan syarat-syarat yang ada ya. Harus diperhatikan dengan baik. Kalau dari Alami sendiri, boleh dong di-share juga tips and triknya supaya ketika para pelaku usaha di luar sana melakukan submit misalnya, memberikan berkas-berkasnya, data-datanya, itu bisa mendapatkan pembiayaan. Oke, ya tadi mungkin melanjutkan dari Mas Ronald sampaikan gitu ya Mbak, jadi untuk para pelaku usaha gitu ya, atau kita nyebutnya itu adalah calon beneficiary, itu tips and triknya seperti apa sih? Yang penting adalah mereka harus melakukan itu tadi, tertib administrasi dulu kayak gitu ya. Jadi terkadang PR-nya UMKM adalah mereka tidak melakukan tertib administrasi gitu. Jadi kayak misalkan kalau kita tanya omsetnya per bulan berapa sih kayak gitu ya? Berapa ya Pak? Berapa ya Bu kayak gitu? Itu suka lupa Gak tuh. ngitung Iya, itu suka lupa tuh. Kira-kira sekitar segini deh. Okay. Padahal itu kan harusnya bisa dicatat dengan rapi ya seperti itu. Itu harus dilakukan kayak gitu ya. Terus misalkan teman-teman juga kalau misalnya legalitasnya ternyata izin-izinnya ada yang tidak aktif gitu ya, itu harus diperpanjang. Itu kadang-kadang UMKM juga suka lupa. Jadi mungkin itu tipsnya gitu ya. Jadi secara tertib administrasi itu harus dilakukan seperti itu ya. Nah terus yang terpenting lagi adalah kalau misalkan para UMKM ini kan juga banyak yang tadi ya, banyak yang belum pada tertib administrasi gitu ya. Nah biasanya kita di Alami juga kita punya bantuan juga nih. Jadi kalau misalkan teman-teman yang misalkan UMKM-nya itu bagus gitu ya, tapi mereka mau scale up, mau naik kelas bisnisnya gitu ya, kita ada yang namanya Arkom Accelerator. Jadi itu para UMKM itu bisa dimasukkan ke sana, bisa di grooming dulu gitu ya, teman-teman dilatih gitu ya, sama ada mentor-mentor dari internal Alami dan eksternal Alami gitu ya, ada sekitar 80 mentor. Wow, jadi, itu mentornya aja 80. Itu mentor aja dan itu for free gitu ya. Jadi tidak dikenakan biaya sebesar pun. Jadi teman-teman para UMKM itu bisa naik kelas gitu ya. Yang tadinya teman-teman lupa mencatat jadi bisa mencatat dengan rapi. Yang tadi legalitasnya nggak aktif bisa jadi legally aktif dan lain sebagainya. Jadi tujuannya untuk apa? Tujuannya itu tadi. Jadi yang melanjutkan Mas Ronald tadi gitu ya. Jadi teman-teman itu bisa secara visible bisnisnya dan juga investable kayak gitu ya. Jadi itu yang kita lakukan dan kita juga tadi membantu juga buat teman-teman apa sih bedanya ya, antara yang fintech syariah gitu ya dengan yang non syariah. Makanya kita ada namanya Alami Institute, itu membantu untuk teman-teman atau masyarakat Indonesia gitu ya
untuk mendapatkan literasi keuangan syariah dengan baik dan benar. Seperti itu Mbak Cynthia. Oke, jadi penting sekali memperhatikan tertib administrasi ya, pencatatan-pencatatannya, kemudian legalitas, itu bukan hal sepele loh ya, itu salah satu dasar untuk menentukan apakah bisa mendapatkan pembiayaan atau tidak. Dan tadi menarik juga nih program-program yang diberlakukan oleh Alami, mulai dari tadi ada Arkom Accelerator, terus juga tadi ada Alami Institute. Wah, saya nanti akan kulik-kulik lebih lanjut ya soal program-program dari Alami itu. Tapi saya mau nanya lagi nih ke Mas Bembi nih Mas. Mungkin gak sih Mas kalau misalnya dari Alami itu mengeluarkan skema dan juga program pembiayaan khusus untuk sektor parekraf, tapi dengan tingkat bunga, kredit atau return yang relatif lebih rendah nih alias terjangkau? Oke. Pertanyaan ini sebenarnya pertanyaan yang simple tapi sulit untuk dijawab nih Mbak. Jadi intinya gini, intinya kita di Alami ini kita sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bisa memberikan layanan keuangan digital gitu ya melalui fintech yang kami lakukan saat ini gitu ya kepada para UMKM di Indonesia. Jadi saat ini Alami kita telah berdiri sekitar 3 tahun gitu ya, dan kita melayani 34 provinsi, seluruh provinsi di Indonesia dengan lebih dari 10.000 projects yang sudah didanai. Jadi kiranya harusnya gitu ya teman-teman yang ada di UMKM yang sektornya itu adalah kreatif gitu ya, itu sudah masuk juga ke dalam sektor-sektor usaha yang kita biayai seperti itu Mbak Cynthia. Jadi nanti ke depannya apakah akan ada kejutan lainnya gitu ya untuk teman-teman atau UMKM yang bergerak di sektor pariwisata dan kreatif ini nanti ditunggu aja kabarnya, nanti teman-teman bisa lihat di sosial media kita kayak gitu ya. Biasanya itu akan selalu kita update tuh Mbak. Jadi di sosial medianya Alami gitu ya, kita akan selalu update kalau misalnya kita punya program-program keren yang akan kita launch segera seperti itu. Oke, jadi memang harus follow ya semuanya ya gitu, supaya bisa terupdate dengan segala informasi dan juga program-program menarik khususnya untuk para pelaku UMKM di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif ya. Ditunggu tentunya ya. Nah terus Cynthia juga penasaran nih kalau ngomongin tentang tren fintech syariah yang ada di Indonesia tuh kedepannya seperti apa sih kalau dilihat dari sudut pandangnya seorang Mas Ronald nih gitu, ekonomi dan keuangan syariah Indonesia seperti apa? Oke, kita di posisi di mana tadi ya semua bilang Indonesia punya the largest Muslim population, tapi literasi masih rendah dan sedang diperjuangkan agar lebih tinggi. Next challenge-nya adalah konversi. Karena banyak banget ternyata orang sudah mulai paham, udah pengen pakai syariah, tapi belum pakai gitu ya, belum terkonversi. Contoh, misalkan saya selalu tanya ya kalau lagi di seminar, di sini penonton berapa banyak sih yang di dompetnya punya rekening bank syariah? Ya kan, padahal sudah datang ke event untuk belajar syariah. Betul. Mereka lupa. Ternyata, saya belum pakai ya ternyata ya. Nah ini adalah sebuah indikator lagi nih, bahwasanya tadi setelah terliterasi, apakah terkonversi? Karena banyak sekali yang sudah Muslim, sudah ngerti syariah tapi belum pakai. Ya ini PR-nya gitu ya. Jadi gimana caranya take action, walaupun itu cuma sekedar buka rekening kah, atau mungkin nge-follow IG-nya fintech syariah dan lain sebagainya. Tapi bagaimana mulai memanfaatkan gitu ya. Nah kalau kita bicara tentang ekosistem di Indonesia saat ini udah menurut saya sudah bagus banget. Kita lihat aja kemarin ada tren merger 3 bank syariah besar gitu ya. Betul. Itu buat kami di penyelenggara fintech ini sebuah infrastruktur yang baru. Kalau dulu kan bank syariah semuanya kan buku 3 gitu ya, kecil-kecil gitu seolah-olah. Sekarang digabung jadi besar. Bahkan katanya top 10 dunia saat ini gitu ya. Ini kabar baik. Nah, terus ditambah lagi bicara tentang perkembangan fintech syariah tadi ya. Di Indonesia sendiri kan penyelenggara yang syariah dari 102 peer to peer hanya ada 7. Ya, memang cukup miris ya, tapi gak apa-apa. Yang penting 7 ini bisa berkembang pesat, menginspirasi, nanti jangan-jangan tambah lagi. Bahkan bisa lebih banyak. Nah, dibandingkan dengan negara-negara yang sudah pakai gamis gitu ya, ternyata Indonesia akselerasinya lebih tinggi loh. Saya ada beberapa event, occasion gitu ya, ketemu ke Qatar dan lain sebagainya macamnya. Ternyata di sana bank terbesarnya pun bukan bank syariah. Ya kan, bank konvensional. Dan lebih hebohnya lagi ketika saya ngobrol sama sana, we don't speak much about syariah here. Walaupun mereka pakai baju gamis. Ya Indonesia agak menarik gitu ya. Jadi pendekatannya bukan dari top down saja. Pemerintah bikin program-program, wapres kita seorang kiai, ada Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah. Tapi dari masyarakat juga banyak punya bisnis-bisnis yang mengarah ke syariah. Kalau di luar itu, mohon maaf ya, tetangga kita aja masih top down banget. Kita di sini ada bottom up-nya juga. Jadi be ready, kita akan ke sana.
Wah, be ready, kita akan ke sana ya. Karena memang harus optimis gitu. Karena kita melihat perkembangannya dari tahun ke tahun memang sangat progresif ya. Dan memang salah satu challenge-nya yang terbesar adalah terkait konversi gitu. Karena mungkin semuanya udah mulai tahu gitu. Semuanya udah mulai aware gitu bahwa oh memang ini menjadi solusi yang luar biasa ya, syariah. Tapi kita harapkan semoga kedepannya konversinya bisa semakin besar lagi. Jadi bukan hanya mengetahui tapi sudah melakukan. Nah, ini luar biasa nih. Masih banyak banget sebenarnya mau dikulik-kulik ya. Pandangan yang luar biasa dari Mas Ronald. Tapi saya mau beralih dulu ke Mas Bembi nih. Mas Bembi, tadi kan udah ngebahas sedikit soal program dari Alami. Menarik banget. Mulai dari tadi ada accelerator program gitu kan. Untuk bisa grooming para pelaku UMKM. Terus ada Alami Institute. Boleh dong di-elaborate lagi lebih rinci program-program yang akan mensupport halalpreneur yang ada di Indonesia. Ya, ini menarik banget. Jadi tadi seperti yang Mas Ronald jelaskan juga, di Indonesia ini kan muslim market terbesar di dunia gitu ya. Yes. Cuman itu tadi kalau misalnya kita bicara dari sisi penetrasi keuangan atau market share keuangan syariah di Indonesia aja itu masih segitu-gitu aja gitu ya, masih terjebak di market trap di 6%-an kayak gitu ya. Dan Indonesia digadang-gadang kan akan menjadi ekosistem halal hub di dunia gitu ya, dan berbagai macam turunan industrinya. Jadi mulai dari fashion, mulai dari food, pariwisata gitu ya, bahkan finance. Nah, tadi kalau misalnya kita bicara itu, nah Arkom Accelerator tadi itu mendorong untuk hal ke sana. Jadi kita membantu para UMKM ini sektornya apapun itu, jadi agnostik sektor. Jadi kita sudah ada 2 angkatan kayak gitu ya. Yang pertama itu angkatan berbagai macam sektor industri gitu ya. Yang kedua kita sudah mulai fokus nih Mbak. Jadi kita fokus ke food kemarin, food industry, dan itu ternyata Masya Allah ya, kita dari seluruh Indonesia itu sekarang ini yang aktif ada sekitar 3.000 UMKM. Wow. Jadi kita membantu para 3.000 UMKM ini, mereka pain points-nya apa aja sih? Biasanya ujung-ujungnya lebih ke permodalan juga. Cuman sebelum ke permodalan itu biar layak atau eligible untuk bisa dibiayai gitu ya, baik itu mau pembiayaan gitu ya ataupun mau equity gitu ya, mereka kan harus melalui step-stepnya. Nah, itu yang kita lakukan, yang kita grooming tadi kayak gitu. Dan itu permasalahan yang ada di seluruh UMKM yang ada di Indonesia. Dan nanti yang batch ketiganya insya Allah kita akan masuk ke fashion industry. Wah, jadi menarik. ya pokoknya apapun itu yang tadi yang pemerintah atau government sudah canangkan gitu ya, sudah galakan gitu, insya Allah kita akan support ke arah sana. Jadi kita membantu juga pemerintah untuk bisa itu tadi mensupport sektor-sektor yang memang dibutuhkan saat ini gitu ya, dan itu termasuk ke dalam sektor-sektor industri kreatif juga. Oke, luar biasa ya. Jadi memang sekarang per batch-nya itu sudah ada sektornya yang dikhususkan, betul, ya. betul. Kalau yang pertama itu mungkin masih multisektor, kemudian yang kedua kemarin food ya. Itu dicobain semua makanannya? Dicoba. Jadi yang finalisnya kita cobain. Jadi dicobain. Dan itu Masya Allah makannya enak banget, wow. enak banget. Luar biasa ya. Iya. Enak sekali ya dialami ya. Oke, terus kemudian yang ketiga ini upcoming. Fashion. Ya, upcoming. Jadi kita lagi buka pendaftarannya untuk teman-teman UMKM gitu ya, yang berminat untuk bisa daftar gitu ya, sebagai peserta Arkom Accelerator. Itu bisa kepoin aja di IG-nya Alami gitu ya, atau enggak di Arkom-nya sendiri gitu. Jadi kita punya sosial medianya sendiri untuk Arkom Accelerator tadi. Jadi teman-teman bisa daftar. Kalau nggak salah udah mulai dibuka, jadi pendaftarannya teman-teman silakan daftar. Nanti teman-teman bisa mendapatkan pelatihan gitu ya, program pelatihan dari internal Alami maupun dari eksternal Alami, yang tentunya berarti kalau di angkatan ketiga tadi ke fashion gitu ya, tentunya yang memang expert di bidang fashion kayak tadi ya. Jadi nanti teman-teman akan bertemu secara daring gitu ya, atau secara online dengan para expert di industri fashion. Jadi itu luar biasa sih kalau misalkan nilai investasinya gitu ya. Kalau misalnya kita bicara nilai investasinya, bayangin aja kalau teman-teman ikut program akselerator gitu ya, itu berbayarnya kan bisa puluhan juta gitu ya Mbak Cynthia ya. Betul. Tapi kalau dialami sendiri it's for free, dan teman-teman akan mendapatkan ilmu yang ya menurut saya gitu ya tidak ternilai. Jadi selain ilmu, dan teman-teman juga bisa mendapatkan network juga, seperti itu sih. Iya, ilmu yang tidak ternilai dan juga networking luar biasa ya. Jadi ini kesempatan yang sangat-sangat jangan sampai dilewatkan. Dan semoga sukses juga ya untuk program di batch ketiganya ini. Semakin banyak lagi nantinya sektor-sektor lainnya yang akan difokuskan, dan semoga semakin banyak lagi UMKM yang akan terbantu. Nah, terakhir nih sebelum Cynthia tutup, Cynthia mau dengar nih closing statement dari masing-masing narasumber kita. Mungkin dari Mas Ronald dulu untuk teman-teman para sobat Parekraf yang menyaksikan. Oke, buat sobat-sobat Parekraf, kita ini udah waktunya ya untuk tadi
manfaatkan fintech syariah atau ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Walaupun kecil, kita juga bisa berkontribusi karena kan sekarang eranya viral. Ya, kan dengan kita partisipasi mungkin dengan like konten syariah aja itu otomatis akan ada momentum baru dan seterusnya. Jadi ini saya pikir timing yang tepat, teman-teman sekarang sudah tahu ada fintech syariah, ditunggu partisipasinya. Ditunggu partisipasinya. Karena sudah ada fintech syariah, semakin banyak lagi kesempatan untuk Anda semua para pelaku usaha mendapatkan pendanaan syariah ya. Dan sangat mudah juga ya, tadi sudah disampaikan. Closing statement berikutnya dari Mas Bembi, boleh silakan. Thank you Mbak Cynthia. Jadi buat teman-teman UMKM nggak perlu takut gitu ya, nggak perlu bingung untuk dari sisi akses permodalan ataupun untuk dari sisi gimana sih caranya gue menumbuhkan atau memperkaya hasanah bisnisnya kayak gitu ya. Jadi teman-teman bisa ya tadi yang Mas Ronald sampaikan gitu ya, lewat asosiasi yang Mas Ronald pimpin dan juga lewat Alami dan teman-teman fintech syariah lainnya, teman-teman bisa memanfaatkan itu. Terus yang kedua, harusnya karena Indonesia ini adalah muslim market terbesar di dunia gitu ya. Apa yang namanya keuangan syariah ini atau layanan keuangan digital syariah ini harusnya bisa menjadi movement atau bisa menjadi gaya hidup. Jadi teman-teman nggak perlu ada pemikiran fintech syariah kaku nih gitu, fintech syariah ketinggalan sama yang non syariah, nggak seperti itu. Jadi teman-teman bisa cobain gitu ya, bahwa ternyata sesimpel itu, seseamless itu lewat layanan digitalnya gitu, dan teknologinya juga sangat bersaing. Dan tadi kalau teman-teman masih bingung juga gimana sih caranya buat teman-teman bisa mengembangkan usahanya, jangan takut, teman-teman bisa masuk ke Arkam Accelerator yang Alami punya, seperti itu. Oke, luar biasa. Boleh dong saya minta tepuk tangan dari seluruh sobat Parekraf yang menyaksikan dimanapun berada untuk dua narasumber inspiratif kita yang sudah sharing di sini. Thank you so much tentunya untuk Mas Ronald. Makasih banyak juga untuk Mas Bembi. Sebenarnya nggak cukup waktunya ya, kita masih banyak banget yang mau didiskusikan gitu. Tapi karena we have very limited time, jadi thank you so much sudah hadir di sini. Dan terima kasih juga sudah memberikan banyak sekali manfaat, banyak sekali ilmu yang luar biasa untuk para sobat Parekraf yang hadir di sini. Tentunya tadi kita sudah ngobrol-ngobrol seputar pendanaan UMKM Parekraf melalui fintech syariah. Seperti yang sudah disampaikan bahwa memang fintech syariah ini memberikan angin segar untuk kita semua para pelaku UMKM yang ingin mendapatkan pembiayaan syariah. Karena selain dengan kemudahan yang diberikan, memang pemberian dana melalui fintech syariah ini juga tentunya sangat-sangat aman jika memang kita bisa memilih institusi yang tepat. Dan juga sudah seperti yang disampaikan bahwa banyak sekali kemudahan yang diberikan oleh institusi-institusi fintech syariah seperti program-program pendanaan, kemudian juga ada program-program mentoring dan juga program-program lainnya. Jadi untuk Anda semua para pelaku UMKM, jangan pernah berhenti untuk terus berusaha, lakukan yang terbaik, siapkan berkas-berkas dengan sebaik mungkin, pastikan juga tentunya berkasnya sudah sesuai pencatatannya, legalitasnya, dan pastikan program-program dan juga plan ke depannya visible untuk mendapatkan pendanaan. Semoga sukses selalu untuk para sobat Parekraf yang sedang membutuhkan pembiayaan syariah. Nah, sobat Parekraf, kalau tadi kita sudah ngobrol-ngobrol dengan kedua narasumber kita, Cynthia juga mau ingetin nih buat sobat Parekraf kalau kita sedang ada program Islamic Creative Economy Founders Fund 2022. Ini merupakan program yang mempertemukan pelaku usaha industri halal khususnya di subsektor kriya, kuliner, modest fashion dan juga aplikasi dengan institusi permodalan syariah untuk mendapatkan pembiayaan. Jadi jangan lupa untuk Anda semua daftar paling lambat sampai tanggal 30 Juni 2022 di www.isef2022.com. Sekali lagi, pendaftarannya sampai 30 Juni 2022 di www.isef2022.com. 1, 2, 3, 4. Saya ingin mengajak segera bergabung. Daftar pada Islamic Creative Economy Founders Fund ISEF 2022 di link pendaftaran resmi ISEF 2022 pada Instagram Kemen Parekraf.
Baiklah Sobat Parekraf, terima kasih banyak udah stay tune di sini dengerin episode kedua di podcast Ngobrol Membahas Permodalan Syariah yang dipersembahkan oleh Direktorat Akses Pembiayaan Deputi Bidang Industri dan Investasi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Jangan lupa untuk like yang banyak, subscribe, komen, dan juga share YouTube akun Kemenparekraf dan follow akun Instagram @kemenparekraf.ri untuk bisa mendapatkan update-update dan informasi terkini seputar Parekraf. Insya Allah Cynthia akan ketemu lagi di episode berikutnya dengan topik-topik yang gak kalah menarik tentunya di podcast Ngobrol Membahas Permodalan Syariah. Saya Cynthia Oktaviani undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay safe and stay healthy. Thank you. 1, 2, 3, 4. Bisa jadi data-data teman sekalian itu menjadi bahaya tuh. Waduh, ngeri juga ya Pak ya. Disedot data-datanya terus diperjualbelikan kemana-mana, itu bahaya justru. Internal kami LBS Urundana itu tidak membatasi sektor pembiayaannya. Artinya kita membuka diri ke seluruh sektor. Dia tuh mendapat pendanaan tuh merasa seperti apa? Alhamdulillah, tapi innalillahi juga. Gitu. Kalau salah, tanggung jawab ya. Tanggung jawabnya luar biasa. Contohnya kayak makanan yang dilarang hanya sedikit, sangat sedikit. Yang lainnya halal kok. Artinya begitu juga dengan industri atau muamalah yang lain. Itu semuanya halal kecuali yang dilarang, dan yang dilarang sedikit. Itu yang mungkin kita harus tanamkan. 1,